cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama segala problema hanya ada di Markombur. Ya, pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun kita berada, hari ini kita berjumpa kembali bersama kami, Bingkai Markombur. Satu hal yang paling istimewa, hari ini kita akan berbicara satu tema yang lagi hangat-hangatnya. Apa itu? Evaluasi PPDB tingkat SMA. SMP ya, mohon maaf, tingkat SMP. Mungkin Bapak Ibu pemirsa bingung apanya itu PPDB. PPDB itu adalah yaitu dalam kaitan penerimaan di peserta didik baru. Jadi jangan salah mindset, nanti kita sama-sama bertanya. Tentu satu hal yang berbahagia, kami juga membuka line telepon interaktif ke 0811 6100 386. Sekali lagi ke 0811 6100 386. Jangan lupa yo, sama-sama kita. Jadi kalau mungkin masyarakat selama ini mindsetnya ada ini, silakan tanya sekarang. Disinilah solusinya mau kita pecahkan. Jadi tak perlu ada fitnah. Kadang-kadang kepala sekolah terhujat dia gara-gara selera awak, ndak memaksakan anak awak, jadi terhujat. Jadi mohon izin, sama-sama kita ciptakan solusi. Tentu saya tak sendiri. Yang jelasnya jauh berjalan ke Sidimpuan, tetakkan kami si Batang Geranji. Saya tak sendiri, tapi ditemani oleh seorang perempuan. Sudahlah pula elok dalam bersaji. Ini siapa dia? Yaitu adikku Ajifa Zahrianis. Iya, Bang Munir, apa kabar? Wih, sehat lah. Kalau tak sehat tak sampai sini aku. Nah itu makanya kita tetap harus memastikan Bang Munir supaya tetap sehat pastinya ya. Itulah dia. Baik. Kau pula tambah cantik. Oh memang buah lahir, makasih. Ini luar biasa ya, ini. Nyesel ya ngomongnya ya. Oh enggak ya. Baik, kita sapa pemirsa dulu nih Bang Munir, apa kabar? Pemirsa di rumah, senang sekali hari ini saya Zizi kembali hadir ya, menemani Bang Munir di mana lagi bukan di Markombur. Dan tentunya benar sekali ya seperti yang disampaikan oleh Bang Munir bahwa topik hari ini sangat menarik sekali terkait dengan PPDB, di mana sistem PPDB ini sudah diterapkan dari Kemendikbudristek sejak tahun 2019 dan melalui Permendikbud nomor 51 tahun 2018, prinsip yang dikedepankan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB ini adalah non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan juga berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Nah, kira-kira Adik, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di Permendikbud yang tadi sudah saya sampaikan, atau sejauh mana nih evaluasi yang akan kita kulik dalam evaluasi PPDB tingkat SMP kali ini? Tentunya pemirsa di rumah, kami sudah menghadirkan narasumber di TVRI Sumatera Utara yang pastinya bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan kita terkait dengan topik menarik hari ini. Dan tadi juga Bang Munir sudah mengajak pemirsa di rumah ya untuk bisa berinteraksi dengan kami di telepon interaktif kita di 0811-6100-386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda nantinya. Oke Bang Munir, kita sudah menghadirkan narasumber hari ini. Ada siapa kira-kira? Iya tentu tak lain tak bukan kalau kata orang tahu. Kalau dilekat batang dilekat, jangan ditebang si batang jati. Kalau ibu ini udah pakai baju coklat, tak kalah cantiknya dengan Asanti. Waduh. Siapa dia? Yaitu Kepala SMP Negeri 1 Medan, Ibu Haja Lisnawati Susman SH, Magister Manajemen. Luar biasa. Dan kita ucapkan juga selamat datang dan kita beri aplaus kepada Bapak kita Andi Yudhistira, SPPD MPD. Ini luar biasa ini. Tahu kalau ini ada pula pantunnya. Kalau belati si burung belati jangan tebang si batang geragi. Kalau ayah anda kita yang udah pakai baju batik tak kalah gantengnya dengan Thomas Georgi. Ini perkara mengumang nih boy. Tapi yang jelasnya luar biasa hari ini kenapa? Iya Bang Munir. Inilah kita bersama dan ayah anda ini dalam kesehariannya itu Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan. Artinya kalau banyak gonjang-ganjing masalah SMP, kayah kita inilah dia. Ini luar biasa. Tapi bijak, aman, terkendali. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting memang Bang Munir. Ada lagi satu, enggak aku kenalkan. Duduk sebagai audiens dia.
Silakan Bang Munir, Ini siapa nih? tokoh muda, wanita yang bijaksana yang tiap hari bersama, sangat-sangat berkompetensi dalam kesenian Melayu dan budaya Melayu. Siapa dia? Ibu Rahanim. Nah ini dia, luar biasa ini ya. Hari ini memang luar biasa, kita pendidik-pendidik kita bukan sekedar berada di arena ruang kelas, tapi peduli juga di lingkungan masyarakat. Ini luar biasa. Kalau udah begini pendidik kita, mudah-mudahan kita tidak kehilangan tongkat. Itu dia yang paling Bang bahagia. Munir. Pastinya sebegitu harapan kita, besar sekali harapan Tentu. kita kepada para pendidik untuk Iyalah. menjelaskan kehidupan bangsa dan pastinya Betul, anak-anak bangsa nantinya, betul. Bang Munir. Alhamdulillah. Baik, pemirsa di rumah pastinya sudah ingin juga bertanya-tanya, tapi sebelum kita berikan kesempatan kepada pemirsa yang nanti akan menelpon Iya. kita, Bang Munir, kita duluan lah yang nanya ya pasti ya, Bang Munir. Tentu kita ingatkan juga kepada audiens Iya. kita yang hadir hari ini, boleh juga bertanya. Boleh banget dong Bang Tapi Munir. takutku tak berani bertanya karena ada Pak Ada Pak Kabit. Kabit. Justru kan ada Pak Kabit harusnya banyak bertanya ya Pak ya, supaya memberikan bisa solusi menjelaskan ya kepada pastinya. masyarakat. Betul, Iya. tentu seperti itu. Baik Bang Munir. Nah kali ini pemirsa kita kembali mengulang bahwa topik hari ini adalah evaluasi PPDB tingkat SMP. Nah kalau ngomongin soal PPDB tadi sudah disampaikan di awal bahwa ada Permendikbud yang mengatur hal ini terkait dengan prinsip-prinsipnya. Saya mau tanya kepada Pak Kabit terlebih dahulu nih, sebagai kepala bidang yang menaungi di Dinas Pendidikan Kota Medan, tentunya sudah banyak sekali mengevaluasi teman-teman yang ada di sekolah-sekolah Iya. Pak yang sudah tersebar di Kota Medan terkait dengan hal ini Pak. Seperti apa prinsip-prinsip yang dikedepankan terkait dengan non-diskriminatif, objektif, terus transparan, akuntabel dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan ini sudah tercapaikah Pak? Karena kan udah dari 2019 sampai dengan hari ini 2024. Seperti apa deh Pak Kabit, silahkan. Ya, terima kasih. Terima Pak kasih Kabit. Abang Kanda sebagai pembawa acara, kemudian Ibunda Lisnawati Susman, Kepala UPT SMP Negeri 1 Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin yang saya sampaikan, selamat ulang tahun ke-434 untuk Kota Medan. Amin. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bowie Apip Nasution, dan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Aulia Rahman, yang dimotori oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dapat menyongsong pendidikan unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Itu harapan Amin. kita. Ya. Baik, sesuai dengan pertanyaan dari pembawa acara tadi, bahwasanya pelaksanaan PPDB di tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan 4 regulasi yang kita lakukan untuk khusus di Kota Medan. Yang pertama itu adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang teknis penerimaan peserta didik baru mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, SMA, dan SMK. Kemudian merujuk dari keputusan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi nomor 12 itu tentang teknis penerimaan PPDB juga. Yang ketiga, regulasi yang kita gunakan itu Peraturan Wali Kota tahun 2024, dan yang terakhir adalah petunjuk teknis yang langsung ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan nomor 420 tahun 2024. Jadi keempat regulasi itulah yang kita gunakan agar pelaksanaan PPDB di tahun 2024 ini bisa terlaksana dengan transparan, objektif, apalagi tadi Mbak? Non-diskriminatif Pak. Non-diskriminatif yang kita lakukan di Kota Medan. Itu mungkin sementara yang dapat saya sampaikan. Baik, artinya sudah semakin baik ya, dari 2009 semakin berkembang dan hingga hari ini tidak banyak sekali hal-hal yang mungkin jauh dari prinsip itu ya Pak Kabit ya. Baik, demikian Bang Munir, dan tentunya juga kita tanyakan langsung ini kepada ibunda kita, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan. Istilahnya Ini yang langsung mengeksekusi di betul, lapangan. Bang Nah, Munir. ini dia baru sedap awaknya. Ini kita kan. pengen tahu ya sejauh ini ya, dari 2019 sampai dengan 2024, apakah banyak kendala-kendala yang terjadi nih Bu dalam pelaksanaan PPDB sendiri? Karena kan ini
apa ya, untuk zonasi sendiri kan ini banyak sekali perubahan-perubahan ya Bu ya, mulai dari mungkin dulunya ya ada kalangan-kalangan tertentu yang bisa masuk, tapi sekarang ini bebas untuk semuanya, bisa berkesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan dan juga pelayanan pendidikan yang layak. Seperti apa nih Bu Kepala Sekolah kita? Terima kasih Mbak Cici, Iya Bu. Pak Kabid. Kembali saya menyampaikan selamat ulang tahun Kota Medan. Ya mudah-mudahan Kota Medan tetap menjadi kota yang terbaik untuk kita. Saya pikir tidak ada permasalahan yang signifikan di dalam sistem penerimaan. Justru kalau dilihat kemanfaatannya bahwa dengan adanya sistem zonasi ini mungkin akan mengurangi kemacetan pada satuan-satuan pendidikan. Kalau sebelum sistem zonasi mungkin ada dikatakan bahwa dalam tanda kutip SMP Negeri 1 ini tempat sekolahnya anak-anak yang dalam tanda kutip juga. Saya pikir untuk guru yang baik itu harus bisa menerima siapapun peserta didiknya. Justru guru yang berhasil itu adalah guru yang dapat menjadi siswa berprestasi tanpa melihat siswa tersebut dari kalangan mana. Saya pikir itu. Memang demikian. Iya. Jadi kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan khususnya Kota Medan, jangan sekali-sekali terpikir kita karena masuk SMP 1 beda pula dengan SMP 2, tidak. Semua metode kurikulum pendidikan sama. Tidak ada dibeda-bedakan. Silakan Bapak Ibu anaknya masukkan di tempat kita terdekat tinggal. Pertama keuntungannya apa? Dari sisi kos kita ringan. Ongkos terlepas. Bisa aja anak kita jalan kaki, apalagi rumahnya 200 meter dari rumah. Nah, sekolahnya itu lebih enak. Jangan pula ujuk-ujukan rumah awak di Dene mau masuk anak awak ke Cid di Tiro, Lita ibu soal ongkos. Nanti bergaduh anak sama mama soal ongkos. Itunya kita itu depan aja ya, karena begitulah keadaannya. Ya kan. Silakan Ji. Betul Bang Moner. Baik, kita kembali lagi kepada Pak Kabid nih terkait dengan beberapa evaluasi di tahun 2023 Pak, yang memang secara nasional ditemukan data dari Kemendikbudristek yang ada beberapa temuan-temuan yang terjadi seperti kurangnya sosialisasi PDB hingga masyarakat tidak memahami proses dari alur pendaftaran itu sendiri. Yang kedua adanya kecurangan, dan yang ketiga adalah penghilangan nama siswa yang mendaftar di sekolah. Terus juga yang keempat ada penggunaan satu nama siswa berulang, dan yang terakhir ada intervensi sejumlah pejabat. Nah kira-kira nih Pak, untuk PPDB di tingkat itu tadi mungkin secara menyeluruh di nasional dan juga secara menyeluruh tidak memandang bahwa ini SMP, SMA atau apapun itu. Nah kalau merucut kepada tahun ini Pak 2024, apakah ada evaluasi-evaluasi yang sudah ditemukan dan mungkin mengulangi kejadian-kejadian atau temuan-temuan yang sama nih di tahun 2023. Seperti apa deh Pak Kabid? Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi seperti ini, kita belajar dari pengalaman tahun 2023 bahwasanya PPDB di tahun 2023 insya Allah Kota Medan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, dalam temuan Ombudsman itu hanya beberapa temuan, itu pun temuan proses pendaftaran, ya proses pendaftaran secara online itu yang kurang dipahami oleh masyarakat, itu aja. Tapi kalau temuan-temuan kecurangan itu sesuai hasil rakor di Yogyakarta tahun 2023 itu, alhamdulillah Kota Medan itu dalam kategori baik dalam pelaksanaan PPDB tahun 2023. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tahun 2024 ini kita ingin menghempang image dari masyarakat bahwasanya sistem PPDB yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari kementerian ataupun pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, bahwasanya image yang mengatakan bahwasanya masa depan ditentukan oleh tempat tinggal, itu yang mau kita hilangkan. Karena di dalam sistem PPDB, jalur penerimaan PPDB itu tidak hanya jalur zonasi, tapi ada jalur afirmasi. Di jalur afirmasi itu yang kita lakukan penerimaan peserta didik yang kurang mampu dalam ekonomi dan juga peserta didik disabilitas atau inklusi. Ya, itu kesempatannya. Kemudian kita terima dengan jalur yang kedua,
yaitu jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua beserta anak guru. Kemudian yang ketiga, ketika sisa dari kedua jalur ini ada tersisa kuota, maka kita buka untuk jalur prestasi. Jadi prestasi anak-anak juga menentukan masa depan, bukan tempat tinggal saja yang menentukan masa depan dari anak-anak kita. Jadi itu image yang harus kita sampaikan. Masalah sosialisasi itu sudah kita lakukan. Kita sudah sampaikan kepada semua UPT kita, mulai dari UPT SMP Negeri 1 sampai UPT SMP Negeri 45, kita sudah melakukan sosialisasi terhadap PPDB di tahun 2024. Juga kita sampaikan silakan informasikan segala syarat-syarat dan jalur-jalur penerimaan peserta didik baru ini melalui media sosial yang ada, Instagram sekolah, Instagram Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, FB pribadi kepala sekolah dan guru-guru. Silakan lakukan sosialisasi, karena zaman up to date seperti ini, media sosial merupakan ruang yang sangat bagus untuk melakukan sosialisasi terhadap PPDB ini. Itu mungkin untuk sementara, Mbak. Baik. Ini luar biasa, artinya kenapa? Ternyata pemikiran segelintir sosok, katakanlah insan Iya, ya, jangan betul. oknum, salah. Betul. Insan, masyarakat. Ternyata salah loh. Karena kenapa? Ternyata dinas membukanya secara gamblang kok. Silakan bersaing, silakan masuk. Kalaupun kita nggak mengerti tentang masalah IT atau online, minta tolonglah kepada yang ngerti. Artinya diperlukan di sini bijak, jangan malu, untuk kita sama-sama bijaksana. Ini udah nggak ngerti, coba-coba masukkan salah, ya nggak muncul nama anak kita. Kasian juga aku karena. Tapi itulah ke depan perlu menjadi pembelajaran yang baik bagi kita bersama. Jangan tunding siapapun, jangan hujat siapapun. Iya. Karena begitu kita menghujat satu jari, kita menghujat orang 4 jari untuk diri kita. Ingat itu pesan saya. Yang jelasnya, kalau berdiri di para-para, jangan ditebang sebatang timun. Cakep. Banyak sudah kita bicara, elok kita break, dengarkan musik dengan sambil minum. Oke, silahkan. Ya Alhamdulillah masih bersama kami TVRI Sumatera Utara, Bingkai Markombur. Kita boleh bercerita, tapi temukan cerita yang bermakna. Kita boleh berdebat, tapi harus pula ada solusinya. Debat adalah merupakan satu hal yang bijak untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau sampai menuju fitnah, itu namanya akan menimbulkan masalah baru pula. Untuk ini kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam bentuk yaitu dialog interaktif. Kepada pemirsa di rumah yang kira-kira dan ingin bertanya, ada hal unek-unek dalam hatinya, silakan aja hubungi kami ke telepon interaktif 0811 6100 386. Gak usah ragu-ragu. Jadi terbuka kami. Tak bisa kami jawab ini hari, nanti kami jawab lagi. Artinya tetap dapat jawab. Tinggalkan HP-nya sama kami akan jawab. Itu dia. Silakan adikku Jiji. Baik, Mbak Munir, terima kasih. Dan masih kita menunggu, sambil kita menunggu pemirsa di rumah dan juga mungkin nanti audiens juga mau bertanya tentu ya. Kita harapkan juga kepada ibu-ibu kita persilakan di pastinya depan. ya. Iya. Nah, sambil kita menunggu, kita akan bertanya kembali. Nah, terkait tadi Pak Kabid sudah menjelaskan bahwa ada beberapa kategori-kategori yang memang menjadi penerimaan di PPDB. Tadi ada afirmasi untuk zonasi, afirmasi, prestasi dan juga perpindahan orang tua ya. Tadi juga ada disabilitas. Nah, Pak, untuk kuota-kuotanya berapa persen kuota ya memang diperuntukkan kepada teman-teman yang ingin mendaftarkan di bagian-bagian yang mungkin tadi sudah disebutkan oleh Pak Kabid tadi, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih, Mbak. Saya lupa menyapa teman-teman luar biasa saya, Bapak Ibu kepala sekolah yang Dari hadir tadi sebagai lo duduknya ya. Saya juga bersama dengan Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP, Bapak Prayogi, SPD MPD, Seksi Sarana Prasarana SMP, Bapak Riki Priandi, kemudian semua kepala sekolah hebat, UPT SMP Negeri Kota Medan, sukses selalu. Inilah mereka ujung tombak kita di lapangan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Selamat datang bersama kita di sini. Baik, saya jawab untuk PPDB tahun 2024 sesuai dengan 4 regulasi yang saya sampaikan di awal tadi, khusus untuk jalur afirmasi
Jalur afirmasi ini kita bagi dua, itu untuk siswa yang tidak mampu dan siswa disabilitas atau inklusi. Iya. Untuk siswa yang kurang mampu itu 22%. Kita buka dari kuota yang tersedia di sekolah yang ada. Kemudian untuk disabilitas atau inklusi itu 3% untuk kita buka. Jadi total 25% untuk jalur afirmasi. Kemudian jalur zonasi itu kita buka maksimal 70%. Berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu minimal itu dibuka 50%. Nah, itu yang mungkin banyak dilakukan oleh daerah-daerah lain. Tapi supaya ada pemerataan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan yang didukung dengan Perwal dan Juknis yang sudah kita buat, kita sengaja mengambil angka yang terbesar yaitu 70% dari jalur zonasi supaya dapat menampung anak-anak yang mungkin dari segi prestasi kurang, tapi dari segi zonasi dan jarak itu dekat dengan sekolah-sekolah. Jadi kita tampung 70%. Kemudian 5% kita siapkan untuk siswa yang perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Karena itu merupakan prioritas bagi kita. Masa guru yang bertugas di situ anaknya tidak punya kesempatan untuk juga belajar di sekolah tersebut. Jadi 5% kita buka. Dari ketiga jalur ini, jika tersisa kuota, maka kita bukalah jalur prestasi. Kita buka kesempatan bagi anak-anak kita yang punya prestasi, baik di bidang akademik ataupun non-akademik, sehingga mereka punya kesempatan untuk bersekolah di sekolah negeri. Itu yang mungkin yang kita lakukan di tahun 2024. Jadi mungkin sedikit saya kasih gambaran supaya juga jadi pemahaman di masyarakat. Ada memang sedikit tanggapan dari masyarakat bahwasanya di awal itu ketika kita buka PPDB kok sok gaya-gayaan Kota Medan, Dinas Pendidikan Kota Medan tidak membuka jalur prestasi. Kemana anak kami yang punya prestasi ini akan bersekolah? Itu pertanyaan yang muncul ke kita, gitu ya. Sebenarnya ini kurang pemahaman. Ya, itu tadi saya sampaikan tadi kan kurang pemahaman. Sampai hari ini 1 Juli sampai 2 Juli. Pak, izin sebentar, ya, kita cut. Ketepatan ada telepon masuk. Oke, silakan. Ya, baik, silakan. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Baik, mungkin terputus ya. Tapi nanti kita tetap nantikan. Silakan aja ditelepon ulang Bu atau Bapak. Kami, halo. Halo, dengan siapa? Halo? Yo. Dengan Jiman di Stabat. Jiman, Stabat. Jauhnya jauh. Tapi alhamdulillah lah dari Stabat pula datang. Inilah. Alhamdulillah. Inilah dia Pak. Kalau kita naik motor sedan, jangan ambil batang di remat-remat. Kita berbicara Kota Medan ini nanya orang Stabat ya kan. Alhamdulillah. Silakan Pak Jiman. Apa enggak ditanya? Ayo. Yo. Mohon izin. Misalnya kita nggak lulus jalur zonasi. Yo, lanjut. Nggak lulus jalur zonasi. Apa bisa lagi? daftar ke prestasi apa enggak? Alhamdulillah itu pertanyaan yang bijak. Artinya kenapa? Biar cerdas kita. Jadi tak fitnah nanti ya. Terima kasih Bu. Ada lagi nggak ditanya? Udah, cukup itu. Cukup. Gas betul lah. Semangat betul Bapak nih. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak pertanyaannya. Saya bersyukur Bapak udah mau nanya. Artinya kenapa? Misalnya kita tidak nggak lulus zonasi, apa bisa jalur prestasi? Insya Allah nanti ada yang menjawab itu. Tenang Bapak ya. Selalu ya. Bapak hidupkan tetap TV, jangan pindah channel. Ingat TV hari terus ya. Nah, silakan Pak. Mungkin Pak Kabir ini kelanjutannya juga bisa menjawab ini terkait dengan hal ini Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Tadi sudah kita sampaikan Pak ya. Sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang teknis penerimaan peserta didik baru ya. Memang ada beberapa tafsiran yang berbeda di masyarakat ya. Bahkan bukan hanya masyarakat, mungkin dinas pendidikan terkait juga memiliki tafsiran berbeda, ya kan? Kenapa? Memang di Permendikbud nomor 1 itu yang memang di tahun 2021 itu sudah berlaku, memang jelas bahwa saya dinyatakan di situ bahwasanya ketika ada sisa kuota dari 3 jalur afirmasi, zonasi dan perpindahan tugas orang tua, baru kita buka jalur prestasi. Bukan jalur prestasinya dibuka duluan, baru afirmasi,
zonasi dan perpindahan tugas orang tua. Jadi ada perbedaan tafsiran kalau kita memaknai dari Permendikbud nomor 1 tersebut, Pak. Makanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan itu tetap menggunakan tafsiran bahwasanya tetap prioritas utama itu adalah anak-anak yang kurang mampu. Maka kita buat itu jalur afirmasi yang pertama. Anak-anak disabilitas. Kemudian yang kedua, anak-anak yang memiliki jarak yang terdekat dengan sekolah yang akan dituju. Itulah namanya pemerataan pendidikan. Jadi kita menghindari namanya sekolah-sekolah favorit. Sekolah A, anak-anak orang-orang besar, sekolah B, anak-anak orang yang kurang mampu. Tidak. Makanya dengan zonasi ini kita melakukan pemerataan di bidang pendidikan. Baru kita kasih kesempatan bagi orang tua yang memang pindah tugas, kita buka peluang juga untuk bisa mendaftar di jalur PPDB ini. Ada sisa kuota, baru kita buka jalur prestasi. Alhamdulillah, untuk tahun 2024, semua sekolah UPT SMP Negeri, dari UPT SMP 1 sampai 45, semua memiliki sisa kuota untuk dibuka jalur prestasi. Amin. Jadi dengan catatan bahwasanya Dinas Pendidikan dan Kota Medan masih memberi peluang kepada putra-putri terbaik di Kota Medan khususnya, ya, yang memiliki kemampuan di bidang akademik dan non-akademik, memiliki nilai yang bagus untuk bersaing masuk ke zona prestasi. Iya, itu dia Bapak. Jadi, Kemudian Pak, terakhir Pak, iya, Pak. saya jawab pertanyaannya silakan. supaya sekaligus Pak ya. Iya. Mana tahu ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jangan Pak. Oh, nggak ada lagi Pak. Masih Kasihan banyak, Bapak. Oke, masih saya banyak. jawab. Ya Allah, Bapak, kasihan juga aku sama Bapak itu. terima kasih Pak. Bapak yang di Stabat, saya kebetulan orang Langkat, Pak Ibu ya, Bapak Ibu Alhamdulillah, ya, ini. nggak apa-apa ya. Artinya semua kabupaten kota tetap merujuk Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Itu rujukannya Pak, nggak ada yang lain Pak. Ya Pak ya. Jadi setiap awal kita mendaftar jalur afirmasi khusus di Kota Medan, ketika tidak lulus, ya Pak ya, dia boleh mendaftar di jalur zonasi. Ketika juga tidak lulus, dia boleh mendaftar di jalur prestasi. Ya Pak ya. Nah, itu yang jadi permasalahan sekarang Pak. Ini admin kita, Dinas Pendidikan, lagi melakukan on proses riset terhadap siswa yang mendaftar di zonasi, itu sedang ditarik penolakan supaya dia bisa mendaftar di prestasi. Ada tadi beberapa pengaduan ke kita, kenapa Pak kami udah daftar zonasi tidak bisa mendaftar prestasi? Ini lagi on proses, lagi riset server kita supaya nanti ditarik atau ditolak sehingga nol kembali dan dia bisa mendaftar untuk jalur prestasi. Ini yang terbuang ribuan Pak. Ya kan? Jadi kalau ribuan berarti kan butuh proses. Jadi tidak serta-merta itu harus terus ditanggapi. Tapi insya Allah sampai besok kita masih buka untuk jalur prestasi. Kita beri kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan anak-anaknya di jalur prestasi. Itu aja Pak. Nah, jadi Pak Iman, yang jelas saya kepada Bapak, mudah-mudahan di Langkat pun begitu, sama dengan di Medan. Bapak doakan, kalaupun ada kendala jangan tuduh siapa-siapa. Nah, kami pemerintah Medan melalui dinas sudah minta maaf ini karena ada kendala sedikit alat perangkat kami. Jadi minta maaf kepada masyarakat Medan, bersabar yo. Jangan belum apa-apa, enggak nuduh kalian. Wih, ini enggak menyerang aja. Oh, enggak adil gini-gini. Jangan. Nah, baik-baiklah kita ya. Namanya kita itulah pula namanya Kolerasi Medan Berkah, ya kan? Nah, jadi semuanya harus sabar, jangan pula dia ya kan? Cuma nama belum tanya sama ibu kita. Sampai ibu kita ini dari tadi begini, enggak menjawab. Udah deg-degan ya. Kalau begini-gini, apa ndak aku bilang lagi ini udah diborong Pak Kabit semua katanya. Tapi Bu yang kami tanya ini agak beda dengan Pak Kabit, karena Pak Ibu bagian eksekutor langsung di lapangan. Kendala apa yang Ibu hadapi? Ndak aku buka segini ya. Banyak ya. Oh pasti yang hadapi kendala Ibu nih, yang diserang orang, Betul. mana kepala sekolah, mana kepala sekolah, begitu orang. Seperti Silakan, apa Bu. nih kira-kira Terima Bu? kasih. Terima kasih Bang ya. Panggil Abang aja ya biar kelihatan muda ya. Masih muda kok memang 17 tahun. Tapi nggak ada yang cemburu ya Pak? Nggak ada yang Nggak ada yang cemburu ya? Kalau ada Ada yang dulu biar aja, ini bagian kerjanya ini Pak. Profesional ya. Silakan Bu. Iya baik, terima kasih izin Pak Kabit. Ya. Sebenarnya kalau kendala itu tidak ada ya Pak ya. Alhamdulillah. Mungkin karena seperti yang disampaikan Mbak Jiji tadi, masyarakat itu tidak membaca syarat dan ketentuan. Itu saja sebenarnya. Kalau mereka membaca, karena kita kan postnya semua di media sosial kita, kemudian juga di sekolah kita, itu kan juga
diletakkan spanduk yang masyarakat bisa membaca. Betul. Jadi mungkin kendala yang sampai mereka itu kesusahan untuk mendaftar di PPDB itu saya pikir nggak ada. Tapi kalau mindset mereka yang tidak benar terhadap ketentuan-ketentuan yang dilakukan, yang dibuat dengan sistem-sistem yang ada ini, itu mungkin kendalanya di situ. Tapi itu juga nggak begitu berarti kok. Sementara ini kita biasa-biasa aja sama. Pokoknya yang penting kalau masyarakat bertanya, kita menjawab. Karena juga ada nomor kontak yang bisa dihubungi juga. Betul, ya online jadi ya sifatnya kan. Dia bisa dihubungi. Pak Sabilal di belakang tenang aja kan. Pak Sabilal, alhamdulillah. Iya, ini luar biasa ini artinya hari ini. Semua my brother, my sister hadir semua. Artinya inilah perlunya kita kebersamaan dalam membangun dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena kenapa? Tidak sekedar guru, tidak kepala sekolah, tapi orang tua di rumah pun juga harus cerdaskan anak kita. Pastinya. Artinya janganlah pula kita belum apa-apa menyalahkan si A, si B, si J. Kemudian ku ingatkan juga, nanti kalau anak bapak ibu udah masuk ke sekolah tersebut, mana tahu gurunya agak memarahi anak bapak ibu, janganlah ibu datang nyerang ke sekolah. Apa-apa sedikit. Jadi guru pun serba salah. Karena begitu bapak menitipkan ibu, bapak ibu menitipkan anak ibu ke sekolah itu, artinya ibu siap karotan satu. Nah, itu pengamalannya. Artinya berikan kepercayaan kepada guru sebagai pengganti kita yang selama ini mendidik anak kita di rumah. Pemahamannya gitu. Jangan belum apa-apa, kok dipukul anakku, gini-gini, lapor pula polisi. Wih, hancur awak. Jadi kapan lagi nyamannya dunia pendidikan ini ya? Harapan gitu aja. Ya, Bang Munir, tadi kita juga sudah mendengarkan bahwa ternyata masih ada kuota-kuota untuk kuota prestasi. Nah, di SMP Negeri 1 sendiri seperti apa? Apakah memang masih menerima dan sampai kapan, Bu? Dari kapan dan sampai kapan? Mungkin teman-teman yang tadi seperti Pak Jiman juga ya mengeluhkan terkait dengan hal itu, pengen juga mungkin mendaftarkan diri di SMP Negeri 1. Apakah memang masih bisa? Seperti apa deh, Bu, kira-kira? Bentar, sebelum dijawab Ibu, khusus tidak diterima lagi untuk Gigi. Yang lain masih kok. Oh gitu ya, karena sih udah overload ya. Udah expired. Udah expired ya. Ya, terima kasih Mbak Gigi. Kalau di SMP 1 kita masih membuka kota untuk jalur prestasi. Alhamdulillah, ini luar biasa. Lebih kurang itu 45, itu adalah sisa daripada Kota yang sudah untuk afirmasi. Ya. Jadi kita masih buka, ini dibuka tanggal 1, ya kemudian tanggal 2 sampai jam 6 sore ya Pak Kabit ya. Dan sekarang juga saya tadi baru chattingan sama operator kita bahwa sudah 48 peserta didik yang sudah mulai mendaftar dan banyak juga yang mereka ingin mendaftar tapi mungkin karena seperti yang Pak Kabit sampaikan tadi belum di riset dan lain sebagainya sehingga mereka tidak bisa untuk mendaftar. Tapi masih ada waktu untuk besok lagi ya Bu sampai dengan jam 6 sore ya. Masih diterima pemirsa di rumah yang mungkin mau mendaftarkan anaknya masih bisa berkesempatan ya. Untuk SMP Negeri 1 nanti mungkin untuk SMP-SMP lainnya bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan ya pasti ya. Ataupun sekolah tempat yang bersangkutan. Betul Jadi sekali, intinya alhamdulillah masih ada sampai tanggal 2 jam 18.00. Ingat ya, tanggal 2 jam 18.00 untuk kita mendaftarkan anak-anak kita yang berprestasi. Ya. Jadi jangan lupa itu. Mungkin ada juga sebagian daripada SMP-SMP ini kotanya udah penuh. Jangan pula kalian paksakan harus kalian masukkan anak kalian. Nanti kecepit dia, karena kasih masih anak ada 45 sekolah ya di Kota Medan ya untuk SMP sendiri ya. Jadi masih banyak kesempatan Bapak Ibu untuk mendaftarkan anaknya di sekolah negeri yang ada di Kota Medan. Itu pun prestasinya berdasarkan tingkatan lah pula. Betul. Mana tahu dapat medali emas itulah dulu. Perak, perunggu. Jadi jangan pula nanti emas sudah cukup, tiba-tiba yang perunggu perak Anda memaksakan diri, jangan juga ya. Itu perbandingan, artinya begitulah sistem ya. Yang pula salah, kalian menafsirkan cakapku lalu kalian hujat pula aku, kalian laporkan pula aku. Salah. Awak to the point aja tak bisa. Jadi yang jelasnya, ini luar biasa kerakap batang kerakap, jangan tetap si bau burung gelati. Bercakap banyak kita bercakap, beri kita dengarkan musik. Silakan follow dance. Ya pemirsa TVRI dimanapun kita berada dan
Bapak Ibu berada, kami tetap setia mendampingi kawan. Tapi satu ingatan, aku bilang, kalau teri katakan teri, Cakep. jangan dimakan dengan namanya cenil. Ya Cakep. kalau sudahlah namanya nonton TVRI, jangan sekali-sekali merubah channel. Karena kenapa? Begitu dirubah channel berserak dunia persilatan. Jadi biar cerdas. Karena satu lembaga yang sampai saat ini tetap mempertahankan prinsip adalah lembaga penyiaran publik pemersatu bangsa. Iya. Yang diutamakan edukasi, budaya, dan religius. Itu dia. Siapa dia? TVRI lah, tak lain. Nah, silahkan Setuju. Gigi. Baik, kita ke Ibu Lis dulu nih terkait dengan kesiapan SDM sarana prasarana sendiri. Nah, tadi kan mungkin kalau kendala-kendala ya dalam pelaksanaannya mungkin kalau mengacu kepada dari 2019 ke 2024 tentu masih pastinya banyak sekali perubahan-perubahan dan juga perbaikan ya Bu. Tapi gimana nih terkait dengan ketiga hal itu di SMP Negeri 1 sendiri? Apakah memang ada kendala-kendala masih didapatkan di lapangan seperti apa nih Bu? Ya, terima kasih Mbak Gigi. Sebenarnya kalau persiapan kita untuk khususnya ini yang paling dekat adalah penerimaan peserta didik baru. Kita sudah mempersiapkan guru-guru yang pada saat ini mereka sedang mempersiapkan modul bergabung dengan MGMP-nya. Kemudian kita juga menyiapkan sekolah untuk menyambut peserta didik. Kita sudah mulai memperbaiki sekolah yang sedikit-sedikit ada yang harus diperbaiki. Kemudian kita siapkan kalau saya bilang itu tempat yang nyaman sehingga peserta didik yang baru nanti merasa bahwa sekolah ini adalah bagian daripada rumah mereka. Jadi memang selama liburan ini kita kerjanya lebih ekstra, lebih kenceng lagi daripada kalau peserta didiknya ada di dalam lingkungan sekolah. Saya pikir seperti itu Mbak Gigi. Baik, Ini artinya luar perbaikan biasa. banyak ya Bang Iya. Munir ya. Dari internal sendiri juga melakukan perbaikan Iya. seperti itu ya Bang Munir. Ya, dan tentunya Bang Munir kita juga ingin bertanya nih kepada Pak Kabid ya. Pak Kabid, ini kan tentu banyak sekali problem-problem yang tadi mungkin 2023 ini kita banyak sekali temuan-temuan. Di 2023 ada 5 temuan yang tadi sudah saya sampaikan menurut data dari Kemendikbudristek. Nah, kalau di 2024 ini untuk pastinya ke depan juga Pak, apa nih langkah-langkah dari Dinas Pendidikan Kota Medan untuk penerapan agar ya evaluasi yang dilakukan ini bisa nihil. Kalau bisa memang nihil ya Pak ya, jangan ada sampai lagi ada evaluasi ya terkait dengan PPDB ini sendiri. Seperti apa nih Pak Kabid, silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak. Kalau kami sudah berangkat melaksanakan PPDB ini merujuk dari 4 regulasi itu, kami yakin dan percaya mungkin ini prosesnya berjalan sangat baik. Ya, itu kita inginkan, harapan kita. Karena terus terang saja mungkin kita sampaikan ini hadir beberapa kepala UPT, SMP negeri termasuk Bu Lis sendiri, bahwasanya kita sudah tekankan kepada UPT untuk membuat fakta integritas kepada panitia PPDB yang ada di sekolah agar pelaksanaan PPDB tahun 2024 ini terlaksana no diskriminatif, no transaksional. Itu harapan kita. Saya rasa singkat seperti itu aja, Mbak. Oke, cukup menjawab ya Bang Munir ya. Bukan juga tegasnya ini. No ini. Ini. Tapi begitu juga. Karena ini udah sikap kepada masyarakat juga, jangan kalian pancing-pancing. Ya. Kadang-kadang begitu apa dipancing-pancing. Nah, jangan ya. Artinya fairly aja kita. Kalaupun nggak masuk anak kita, jangan cari kesalahan orang. Cukup lah. Oh memang nggak mampu anakku. Jangan pula nanti macam kejadian tempat-tempat itu kalian ukur pula sampai apa. Miris hatiku kadang-kadang mengukur pula lagi. La ilaha illallah. Ya itulah dia kajian zaman sekarang. Cuman kepada ibu, awak ingin tanya nih Bu. Pertanyaan sederhana. Awak nanyanya sederhana aja Bu. Pokoknya sederhana aja ya. Tapi yang jelasnya, selama deregulasi perjalanan ini, tentu banyak hal sikap anak didik yang sifat. Tentu orang tua siswa juga. Ini agak menyimpang sedikit daripada PPDB tadi ya. Iya. Yang bertanya lah, kendala yang paling ibu hadapi di dalam ini, kendala ibu termasuk juga mewakili kepala sekolah ini Bu. Tetap akan muncul ini suatu saat. Dalam responsif orang tua dalam menerima apa yang telah diciptakan oleh pihak-pihak sekolah. Oh iya,
Baik, terima kasih. Terima kasih Bang. Ya. Biar lebih mudah juga saya panggil Abang lagi ya. Iyalah, ya, alhamdulillah. Jadi begini, sebenarnya begini Bang, kita perlu memberikan pemahaman saja kepada orang tua. Pada dasarnya orang tua juga bukan orang tua yang kritis-kritis amat kok. Mereka bisa menerima apabila ada sesuatu yang mereka merasa bahwa itu satu kejanggalan, kita dapat menjelaskan. Contohnya nih Pak Kabid, kebetulan kota untuk jalur zonasi, Bang, itu 2,0. Nah di 2,0 itu ada 28 Kepala rumah tangga, pendaftar. iya, Ada benar, pendaftarnya 28 orang. Yang masuk, yang tersisa itu 11 dari yang 2,0. Nah ini orang tua kan pada datang ke sekolah. Kenapa? Ini 2,0 masuk kok, yang 2,0 nggak masuk gitu. Jadi kita berikan penjelasan bahwa untuk zonasi itu ada kota. Akhirnya setelah kita memberikan penjelasan ya orang tua bisa menerima itu. Ya, jadi intinya kalau saya sampaikan bahwa kita harus terbuka saja dengan orang tua. Jangan kalau orang tua mau bertanya kita seperti menghindar, tidak mau menjawab. Tapi kalau kita jawab dengan data yang ada, kemudian dengan penjelasan yang mereka artinya menerima mereka tuh ya dengan seperti menerima tamu di rumah kita. Iya. Insya Allah kendala itu bisa diatasi. Alhamdulillah. Tapi ku ingatkan juga masyarakat, kalau orang tua betul-betul orang tua lah, jangan ngaku-ngaku orang tua, soalnya bukan orang tuanya. Aku kadang-kadang itu yang ngajak. Aku orang tuanya, itu selidiki, bukan orang tuanya. Mengisrukan suasana, janganlah ya. Mari sama-sama biar aman pendidikan ini. Karena kenapa? Secara jujur aku bilang, dunia pendidikan itu bukan tanggung jawab guru aja, bukan kepala sekolah, tapi terutama bagi kita orang tua. Tak lain tak bukan. Jangan ajari anak kita untuk tidak cerdas. Kalau kita merampang-rampang di sekolah, berarti mengajari anak kita itu untuk lebih garang dari kita. Enggak, kalian nanti diserang anak kalian sendiri, kan enggak kan? Nanti kalian ciptakan itu bumerangnya diri sendiri. Itu kan Ji. Betul Ya sekali. iyalah, Bang udah Budi. capek aku ngomong, kok diem aja. Kok kayak gitu Abang? Dari tadi kita kan Iya, artinya- memberikan kesempatan. Iya. Iya, pokoknya kalau misalnya Bang Munir ngomong, saya iya aja. Iya. Namanya Mantap. kita menghargai orang tua ya. Enggak, maksudnya kan lebih tua ya. Alhamdulillah, iya. Tapi ini sedikit nih, mungkin untuk Ibu Kepala Sekolah kita nih, kan tadi ada beberapa hal yang memang terjadi di lapangan ya Bu. Mungkin barangkali di kesempatan ini boleh untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar permasalahan-permasalahan yang terjadi mungkin tadi untuk jarak zonasinya, terus juga apa-apa yang menjadi kendala, barangkali bisa diberitahukan, bisa diinformasikan kepada para orang tua, calon orang tua di SMP Negeri 1 misalnya, untuk dapat memahami prosedur-prosedur yang ada. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu orang tua. Pertama mungkin saya mengucapkan selamat atas kelulusan anak Bapak Ibu yang mendaftar di UPT SMP Negeri 1 melalui jalur afirmasi dan zonasi. Kita masih menunggu pengumuman untuk jalur prestasi. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, tak usah berkecil hati apabila anak Bapak dan Ibu tidak lulus, karena pada dasarnya semua satuan pendidikan itu memiliki kurikulum yang sama. Pasti semua satuan pendidikan itu baik negeri maupun swasta itu sama kurikulumnya. Kita semuanya di bawah daripada Kementerian Mendikbudristek. Jadi bukan hanya di SMP 1 saja yang baik, semua satuan pendidikan itu adalah baik. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak lulus, itu artinya bukan memang kami yang tidak mau menerima, tetapi kota itu membatasi. Karena di satuan pendidikan negeri ya Pak Kabid, bahwa jenjang paralel untuk satu tingkatan sekolah itu hanya 11. Seandainya boleh diterima 20, kami juga pasti akan menerimanya ya, lebih Bu, ya? daripada itu gitu. Jadi bukan kami tidak mau menerima, tetapi memang ini dibatasin dengan regulasi daripada pemerintah. Terima kasih barangkali itu. Jadi yang jelas saya Ibu udah mengucapkan terima kasih bagi anak yang lulus, baik lulus di PPDB maupun lulus kenaikan semalam, ya kan, naik kelas, lulus pula. Ya, ini kita doakan bersama lah, alhamdulillah. Yang jelasnya sebagai closing statement, awak minta Pak Kabid dulu, ini gimana Pak Kabid? Silakan Pak. Terima kasih Bang, Mbak. Khusus untuk masyarakat, Ya. pendidikan bukan hanya tanggung jawab oleh pemerintah dan sekolah saja, tapi juga adalah tanggung jawab orang tua.
memilih sekolah itu perlu, ya kan. Tapi seperti yang disampaikan oleh Ibu Lis tadi, semua sekolah khususnya di Kota Medan beranjak dari satu kurikulum. Apalagi kita punya program kurikulum merdeka, ya. Kita punya banyak sekolah penggerak, kita banyak guru-guru penggerak yang sudah tercipta, guru-guru yang merupakan pemimpin pembelajaran di sekolah. Jadi kami yakin dan percaya bahwasanya semua sekolah khususnya negeri UPT yang ada di Kota Medan akan bisa menuju pendidikan unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045. Itu keyakinan kami atas kerjasama kita bersama dengan menunjukkan bahwa kita adalah kolaborasi Medan Berkah. Itu saja. Terima Amin ya kasih. Rabbal Alamin. Ini luar biasa. Ibu jadi nggak bisa ngasih closing statement karena diborong langsung sama Pak Kabit. Jadi tadi borong-borongan. Tapi yang jelasnya Ji, inilah luar biasanya. Sebenarnya kita ingin berbincang lebih panjang. Banyak hal yang mau kita godok. Betul. Tapi waktu jua yang memisahkan kita. Tapi yang jelas kalau dibelah, batang dibelah, jangan dibelah batang jati. Cakep. Berpisah kita boleh berpisah. Jangan sekali-sekali berpisah dalam hati. Tetap kita bagian kebersamaan untuk majunya Kota Medan, untuk kolaborasinya Medan Berkah. Gigi, silakan. Baik, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah berhadir, kepada pemirsa di rumah dan juga para Bapak Ibu Kepala UPT di SMP Negeri Sekota Medan yang sudah berhadir di Studio TVRI Sumatera Utara, dan tentunya kepada pemirsa di rumah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami berdua, saya Ziva Zahrianis dan rekan saya Haji Munir Nasution, SH. Iya, ini dia. pamit undur diri dari Pamit hadapan dulu, Anda. Namun pemirsa, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari Follow Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar.